晚安，那你就跟着他吧。你做什么？只能靠普通。普通只是想为你散去身上，如若不然，普通就北了。你怎么做到的？还要在这里聒噪？别误会，我只是嫌他烦。我可以带你进入传说中仙人。来之前师傅就宝藏，就是眼前这座宫殿。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-502. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 501. Kemarin, Futong yang begitu percaya diri akan kemampuannya dibungkam langsung oleh Muyun dengan menghancurkan teknik ilusi penggoda miliknya. Bahkan Futong tidak bisa berbuat apa-apa sebab Muyun bisa saja menghabisinya. Namun karena Futong mau memberikan dia gelang giok, maka Muyun masihlah mengampuninya. Untuk Muyun sendiri masih terus melakukan perjalanan dan berhasil mendapatkan beberapa gelang giok dari orang-orang yang terhisap pasir hidup. Akan tetapi entah keberuntungan atau lagi sial, Muyun ditabrak oleh pantat gadis yang begitu cantik. Ini pun langsung saja membawa mereka masuk ke dalam pasir hidup. Gadis cantik ini pun memperkenalkan dirinya yang adalah Luo Su. Ia memberitahu kalau dunia kecil guntur telah melakukan penyerangan kepada ia dan kakaknya. Jadi dia bersama Muyun. Jadi dia itu ingin bersama Muyun dulu sampai ketemu lagi dengan kakaknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kini Muyun dan Luo Su kembali bertemu dengan Futong. Terlihat kalau Luo Su sangatlah terkejut pasalnya Futong mengatakan Muyun telah begitu banyak menghabisi orang. Sebenarnya Luo Su agak tidak percaya karena bagaimanapun kekuatan Muyun masih di tingkat peri bulu. Lantas bagaimana mungkin ia dapat melakukannya? Futong terus mencoba untuk meyakinkannya karena Muyun tidaklah sebaik apa yang terlihat. Bahkan sudah seringkali orang-orang tertipu oleh kebaikan Muyun. Namun ketika mereka lengah, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Luo Su pun mulai menjadi semakin yakin. Ia juga sadar kalau sebelumnya Muyun hanya mencoba untuk menipu dirinya saja. Futong senang dia percaya kepadanya. Jadi dia pun meminta Luo Su untuk berdiri di belakangnya, sebab dia itu akan mengatasi Muyun. Untuk Muyun sendiri yakin betul kalau Luo Su tidak tahu apa-apa tentang orang-orang dari dunia kecil Maitreya. Luo Su membenarkan hal itu, namun dia merasa Futong jauh dapat diandalkan dibandingkan Muyun. Dia juga yakin kalau Muyun pasti telah terpesona oleh kecantikannya. Berhubung dia ini telah memilih bersama Futong, jadi Muyun pun memutuskan untuk berpisah. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Futong yang secara diam-diam mulai membentuk semacam formasi. Luo Su sempat bingung dengan apa yang telah dia lakukan. Namun Futong beralasan kalau semua ini dia lakukan demi melindunginya dari tangan Muyun. Selain itu, hawa keberadaan Muyun juga masih menempel pada tubuhnya. Jadi dia itu ingin melakukan pembersihan dulu. Muyun menjelaskan kalau Futong itu akan memperkaosnya dalam menghabisi Luo Su. 这等杀人狂魔，落雪是吧？我只感觉此人。晚安，那你就跟着他吧。你做什么？只能靠普通。普通只是想为你散去身上。 Hal ini pun membuat Luo Su kesal dan memberikan beberapa perkataan kasar kepada Futong. Selain itu, dia juga kesal kepada Muyun karena tidaklah memberitahunya. Padahal Muyun sudah memintanya untuk berhati-hati terhadap orang-orang dari Maitreya. Futong menginginkan kembali tokennya dari tangan Muyun karena bagaimanapun dia masihlah belum dapat terima akan kekalahan ia sebelumnya. Jika Muyun tidak mengembalikannya, maka Luo Su akan dalam masalah. Tapi Muyun hanya tersenyum saja karena bagaimanapun ia tidaklah memiliki hubungan dengan Luo Su. Selain itu, Muyun menyarankan Futong untuk tidak bermain-main kepadanya. Tapi Futong tidaklah ingin mendengarkan peringatan dari Muyun. Ia justru mulai memberikan siksaan kepada Luo Su sambil memberitahu Muyun apa yang akan dia lakukan selanjutnya kepada Luo Su. Karena Futong terus berbicara yang tidak senonoh kepada Luo Su, membuat Muyun benar-benar kesal.
Hanya dalam satu kali serangan saja, Putong langsung dia habisi. Sejak awal Muyun sudah memberikannya kesempatan, tapi Putong justru malah menganggap dirinya remeh. Alhasil hanya kematianlah yang dia dapatkan. Sedangkan Luo Su penasaran bagaimana cara Muyun melakukan hal itu, padahal kekuatan Putong berada di atasnya. Namun Muyun dapat dengan mudah menghabisinya. 只需把我那可，如若不然，普通就北了。你怎么做到的？还要在这里给我走？别误会，我只是嫌他烦。 Muyun meminta Luo Su untuk tidak mengikutinya karena sebelumnya dia telah menganggap dirinya sebagai pembunuh. Luo Su pun meminta maaf karena sempat tidak percaya kepadanya. Selain itu, dia juga bertanya apakah semua ini Muyun lakukan karena dia telah terpesona oleh kecantikannya. Sepertinya Luo Su telah salah paham, sebab Muyun melakukan hal itu hanya karena kesal kepada Putong. Muyun meminta Luo Su untuk tidak terlalu percaya diri. Selain itu, alasan mereka bertemu juga tidaklah sengaja, jadi lebih baik mereka ini berpisah. Namun Luo Su tidak ingin melakukan hal itu. Namun Luo Su tidak ingin melepaskan Muyun karena bagaimanapun dia telah menyelamatkan dirinya. Jadi dia itu ingin memberikan imbalan kepadanya. Muyun pun meminta untuk memberikan hadiah itu nanti. Tapi Luo Su terus memaksa untuk membalasnya sekarang. Awalnya Muyun sempat berpikir yang tidak-tidak. Tapi Luo Su menjelaskan kalau ia ingin membawa Muyun pada istana pasir bawah tanah yang merupakan peninggalan dari makhluk abadi legendaris. Alhasil Muyun tertarik dan ikut pergi bersamanya. Mereka pun telah sampai di sebuah tempat. Berdasarkan apa yang Master Luo Su katakan, harta karun yang mereka cari berada pada area yang tidak asing. Dan yang dimaksud adalah istana di hadapan mereka. Hanya saja untuk membuka gerbang istana membutuhkan kekuatan klan mereka. Jadi ini juga ada alasan mengapa Luo Su dan saudaranya dikejar-kejar. 你我只是萍水相逢，不会是想以身相许吧？我可以带你进入传说中仙人。来之前师傅就宝藏，就是眼前这座宫殿，所以我才会被追杀。 Muyun meminta Luo Su untuk menggunakan kekuatan Tai Chi-nya supaya mereka dapat memasuki istana tersebut. Luo Su paham dan segera melakukan gerakan dari seni bela diri Tai Chi. Selain itu, Luo Su juga meminta Muyun untuk berjaga-jaga karena dia takut malah akan melukainya. Hanya saja percobaan pertama Luo Su harus gagal dan malah mementalkan dirinya. Alhasil pantat indahnya itu kembali menampar Muyun dan kembali mendudukinya. Muyun padahal sudah menjauh agar dapat terhindar dari kekuatannya, namun malah terjebak dalam kondisi yang menguntungkan seperti itu. Luo Su pun bingung mengapa hal ini gagal. Muyun memintanya untuk segera mengangkat pantatnya dari wajahnya. Berhubung Luo Su tidak dapat membukanya, jadi Muyun akan mencobanya dengan caranya sendiri, yakni dengan menggunakan dua elemen yang berbeda. Sepertinya rencana Muyun berhasil karena formasi pelindung pada istana tersebut telah berhasil ia hancurkan. Muyun menjelaskan kalau dia memanfaatkan pemahaman yang sama dengan teknik Tai Chi. Namun dia mengganti dua kekuatan tersebut dengan gabungan elemen air dan api langit. Luo Su pun terpukau karena Muyun sangatlah hebat. Di sini Muyun pun mengajak Luo Su untuk memasuki istana. 不行，还说别伤着我。打阵而已，以一水与天火配合，以刚硬为硬。一样。走吧。 Setibanya di sana, mereka pun melihat ada begitu banyak patung yang sepertinya pemilik dari tempat ini menyukai patung. Hanya saja ia bingung mengapa aula di sana memiliki 8 gerbang. Muyun menyadari sesuatu, namun sayang sekali episodenya justru harus bersambung dulu. Tapi seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Muyun mencoba untuk memecahkan teka-teki pada 8 gerbang di sana. Sedangkan Luo Su harus berhadapan dengan beberapa patung batu. Hal ini sangatlah menyulitkan dirinya dan hal yang sama juga dialami oleh Muyun. Sebab apa yang ada di sana sulit untuk dirinya pecahkan. Luo Su yang sudah kelelahan pun meminta Muyun untuk bergegas karena dia ini sudah tidak kuat lagi. Muyun paham dan mulai meningkatkan pemahamannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.